Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di bulan Juli ini Engkau yang melimpahi kami dengan segala kebaikan, sehingga kami mengalami keberuntungan dan keberhasilan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, untuk pemulihan pekerjaan, Tuhan, Engkau yang mengabulkan doa-doa kami. Engkau yang mengubahkan pokok-pokok doa kami menjadi kesaksian yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, minggu ini, saudaraku gereja Tuhan, Tuhan melimpahi dengan segala kebaikannya. Tuhan melimpahi umatnya dengan segala kebaikannya. Sehingga gereja Tuhan, Anda dan saya, akan mengalami keberuntungan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan bergirang karena melihat umatnya mengalami kelimpahan, mengalami keberuntungan. Ulangan 30 ayat yang ke-9. Saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan pasal 30 ayat 9. Tuhan itu akan melimpahi umatnya, melimpahi saya dan saudara dengan segala kebaikan, dengan segala kemurahan. Ulangan 30 ayat 9. Haleluya. Ulangan 30 ayat 9. Amin. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau. Gereja Tuhan, terima itu dengan iman. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau Dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. dalam buah kandunganmu, Yang kedua, dalam buah kandunganmu. dalam hasil ternakmu, Yang ketiga, dalam hasil ternakmu. dan dalam hasil bumimu. Yang keempat, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau, Gereja Tuhan, Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. seperti Tuhan itu bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan Allahmu akan bergirang waktu melihat Anda dan saya, gereja Tuhan, mengalami perjalanan yang berhasil dan mengalami perjalanan yang beruntung. Itu sebabnya gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, Yesus menangis tatkala dia mendengar Lazarus yang dia kasihi itu sudah dikuburkan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Marta, di manakah engkau membaringkan dia? Marta berkata, Yesus, dia sudah berbau dan 4 hari dia sudah mati. Yesus berkata, Marta, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, Yesus menangis. Ketika melihat Marta menangis, ketika melihat Maria menangis, ketika melihat, saudaraku, orang yang dia kasihi itu, mereka penuh dengan air mata. Dan umat Tuhan yang diberkati Tuhan, Yesus berkata, Lazarus keluarlah, dan Lazarus yang mati itu dibangkitkan seketika itu juga. Saudaraku gereja Tuhan, Alkitab berkata Tuhan itu bergirang. Pak Pendeta, kapan dia bergirang? Tatkala Anda dan saya mengalami perjalanan yang berhasil dan perjalanan yang beruntung. Itu sebabnya Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang disimpan bagi orang yang mengasihi Dia. Gereja Tuhan, saudara harus mengerti, ada berlimpah-limpah kebaikan Tuhan. Ada berlimpah-limpah rencananya yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan masih sediakan bagi saya dan saudara. Mazmur 31 20. Mazmur 31 ayat 20. Amin. Alangkah limpahnya kebaikanmu Gereja Tuhan, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang Tuhan simpan, masih Tuhan sembunyikan, masih Tuhan rahasiakan bagi orang yang takut akan Dia. yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu, Bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. di hadapan manusia.
gereja Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang disimpan bagi orang yang berlindung kepadanya. Itu sebabnya Alkitab berkata gereja Tuhan, Tuhan itu bergirang. Tuhan itu akan memberkati umatnya. Melimpahi mereka dengan segala kebaikan yang pertama dalam segala pekerjaan mereka. Saudaraku, terima ini dengan iman. Bulan Juli ini, Tuhan akan memberkati engkau yang pertama dengan segala kebaikan dalam segala pekerjaan tangan saudara. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memerintahkan berkat. Sehingga gereja Tuhan segala pekerjaanmu, segala usahamu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan 28 ayat 8. Ulangan 28 ayat 8. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Garis bawahi, Tuhan itu memerintahkan berkat atasmu. Di dalam lumbungmu. Di dalam lumbungmu. Dan di dalam segala usahamu. Di dalam segala usahamu. Gereja Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkat. Tuhan kita juga adalah Tuhan, bukan hanya memerintahkan berkat, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang membuka perbendaharaannya, yakni langit, sehingga mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Ulangan 28 12. Ulangan 28 ayat 12. Amin. Tuhan akan membuka bagimu. Tuhan akan membuka bagi saya dan saudara Perbendaharaannya yang melimpah. Alkitab berkata ada perbendaharaan Tuhan yang melimpah, Yakni langit. yakni langit, Untuk memberi hujan bagi tanahmu. untuk memberi hujan bagi tanahmu Pada masanya. pada masanya. Dan Lanjutkan terus. memberkati segala pekerjaanmu. Gereja Tuhan, segala pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Tokomu diberkati, bisnismu diberkati. Diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lanjutkan terus, haleluya. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Oleh karena segala pekerjaanmu dilimpahi dengan segala kebaikan, maka kita berkata engkau tidak menerima pinjaman. Tapi engkau dan saya akan memberikan pinjaman, memberikan pertolongan, memberikan saudaraku belas kasihan, memberikan saudaraku membagi-bagikan rampasan kepada banyak orang. Yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang memerintahkan berkat. Yang kedua, Tuhan membuka perbendaharaannya. Dan yang ketiga, Tuhan juga adalah Tuhan yang akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan segala berkat. Amsal 3, haleluya, ayat yang ke-10. Waktu Anda dan saya memuliakan Tuhan dengan hartamu, menghormati Dia dengan segala dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3:10, baca Bu Belinda, haleluya. Amsal 3 ayat 10. Amin. Maka lumbung-lumbungmu Alkitab berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. sampai melimpah-limpah. Perhatikan gereja Tuhan. Tuhan yang memerintahkan berkat. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan membuka perbendaharanya. Yang ketiga, Tuhan juga ada Tuhan yang mengisi lumbung-lumbungmu sampai penuh. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bagian saudara adalah siapkan lumbung. Dan yang kedua, gereja Tuhan, haleluya, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Alkitab berkata, segala usahamu. Itu bicara, saudaraku, gereja Tuhan, itu bicara pekerjaan saudara, jangan malas. Maka kita harus belajar kepada Yesus. Yohanes 9 ayat 4, baca Bu Linda. Yesus berkata, haleluya, selama masih ada siang, kita harus bekerja. Yohanes pasal 9, ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat 4. Amin. Kita harus mengerjakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. pekerjaan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Selama masih siang, Tuhan Yesus berkata, selama masih ada siang, akan datang malam, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus memberi teladan. Selama masih ada siang, Yesus mengerjakan apa yang Bapanya perintahkan kepadanya. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, belajarlah kepada Yesus. Alkitab berkata, Tuhan akan memberkati engkau. Dengan segala usahamu, itu bicara, berarti gereja Tuhan, engkau harus mempersiapkan lumbung. Itu bicara wadah, itu bicara tempat. Tetapi jangan lupa engkau juga, saudaraku, harus bekerja. Karena Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Lah kalau saudara tidak punya pekerjaan, apa yang mau diberkati?
Maka gereja Tuhan Amsal 14 ayat 23, Salomo dengan segala hikmatnya berkata, selalu ada keuntungan waktu Anda melangkah. Selalu ada keuntungan waktu Anda bekerja. Amsal 14 ayat 23. Amsal 14 ayat 23. Amin. Dalam tiap jerih payah Dalam tiap jerih payah. ada keuntungan. Haleluya. Ada keuntungan dalam tiap jerih payah. Tetapi kata-kata belaka Tetapi saudaraku, hanya kata-kata belaka. mendatangkan kekurangan saja. Ada banyak orang Kristen, saudaraku, hidup dalam kekurangan. Mengapa, saudaraku? Hanya kata-kata saja. Gereja Tuhan dalam setiap jerih payah. Salomo dengan segala hikmatnya berkata, dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Maka gereja Tuhan, saya percaya, dengan doa fajar yang kita adakan setiap pagi, ini akan mengumpulkan orang-orang yang rajin. Saya percaya gereja Tuhan, dengan doa fajar yang kita adakan setiap pagi jam 5. Ini saudaraku, saya percaya di doa fajar ini akan berkumpul orang-orang yang rajin. Orang-orang yang malas tidak akan bisa bergabung di doa fajar. Alkitab berkata, saudaraku, setiap pagi ada mana yang turun. Tapi kalau siang, saudaraku, mana itu sudah mencair. Artinya orang yang terlambat bangun tidak mendapatkan mana. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau tidak mendapatkan mana. Tapi saudaraku, haleluya, Tuhan tidak mau Anda bermalas-malasan. Itu sebabnya Yesus berkata, selama masih ada siang, bekerjalah. Karena akan tiba malam di mana seorang tidak bisa bekerja. Itu sebabnya Amsal 14 berkata, dalam jerih payah ada keuntungan. Bahkan saudaraku gereja Tuhan, engkau harus bekerja, saudaraku, dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Saudaraku, ada banyak orang sudah diberi pekerjaan. Tapi saudaraku gereja Tuhan, dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan maksimal. Bagaimana saudaraku engkau bisa menjadi bendaharanya Tuhan? Bagaimana engkau mengalami keberuntungan yang luar biasa kalau Anda tidak bisa dipercaya? Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Amin. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, Salomo dengan segala hikmatnya berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Gereja Tuhan, selama Anda masih hidup, saudara harus bekerja. Dan Salomo berkata, kerjakan itu dengan sekuat tenagamu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kita ibadah doa fajar setiap jam 5. Saya sebagai hamba Tuhan jam 4 pagi. Minimal sudah harus bangun. Mengapa gereja Tuhan? Karena saya harus mempersiapkan firman. Betul Roh Kudus mengajari saya. Betul, saudaraku, itu bukan kekuatan manusia, itu adalah pekerjaan roh. Tetapi adalah bagian daripada manusia, saudaraku, untuk mengerjakan apa yang, saudaraku, bagian manusia kerjakan dan apa yang bagian Roh Kudus kerjakan. Itu sebabnya, saudaraku, Salomo dengan segala hikmatnya juga berkata, Amsal 22:29, engkau dan saya akan berdiri di depan raja-raja. Engkau dan saya akan berdiri di depan para pembesar-pembesar. Waktu Tuhan mendapati engkau cakap, engkau ahli, engkau profesional di bidangmu masing-masing. Amsal 22:29. Amsal 22 ayat 9. Amsal 22:29. Orang yang baik hati akan diberkati. Saudara gereja Tuhan, Alkitab berkata orang yang cakap dalam pekerjaannya. Haleluya. Di depan raja-raja dia akan berdiri. Bukan di depan orang-orang yang, haleluya, bukan di depan orang-orang yang gagal. Bukan di depan orang-orang yang biasa. Haleluya. Orang yang cakap di dalam pekerjaannya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di depan para pembesar, di depan raja-raja, di depan para orang-orang yang besar, dia akan berdiri dengan dahsyat dan luar biasa. Baca Bu Belinda. Amsal 22 ayat 29. Amin. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Alkitab berkata, di depan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bukan di depan orang-orang yang hina. Yang pertama, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Tuhan akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan yang pertama dalam segala pekerjaanmu. Sadari bahwa Tuhan itu memerintahkan berkat kepadamu. Tuhan itu membuka perbendaharannya kepadamu. Tuhan itu akan mengisi lumbu-lumbumu. Maka bagian saudara, haleluya, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan adalah muliakan Tuhan dengan hartamu.
Bagian saudara gereja Tuhan adalah bekerjalah selama masih ada waktu. Dan bekerja dengan sekuat tenaga. Karena dalam setiap jerih payahmu ada keuntungan. Bahkan Yesus berkata, selama masih ada waktu. Dan waktu Yesus menyampaikan itu, di depan Yesus ada orang yang buta sejak lahirnya. Dan Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 9, orang yang buta itu disembuhkan oleh Yesus. Yesus berkata, selama masih ada waktu, bekerjalah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu di bulan ini dengan segala kelimpahannya, dengan segala kebaikannya. Yang pertama, yang kedua, Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya berdoa dan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan pasal 30 ayat 16. Ulangan 30 ayat 16, Alkitab berkata, haleluya, Anda dan saya akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan 30 ayat 16. Ulangan 30 ayat 16. Amin. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintah ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Gereja Tuhan, garis bawahi, bertambah banyak. Maka kita berkata dalam kitab Yesaya, pandanglah nenek moyangmu Abraham, waktu dia seorang diri, Allah memberkati Abraham dan membuat Abraham bertambah banyak. Karena memang destiny saudara adalah bertambah banyak. Karena Yeremia 31, haleluya, ayat 27 berkata, di tangan Tuhanlah benih manusia dan benih hewan. Yeremia 31 ayat 27. Saya berdoa dan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yeremia 31 ayat 27. Yeremia 31 ayat 27. Amin. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan melimpahi kaum Israel. Tuhan berkata, aku melimpahi kaum Israel. Dan kaum Yehuda. Aku melimpahi kaum Yehuda. Dengan benih manusia. Dan benih hewan. Maka tidak ada alasan saudara mandul. Tidak ada alasan rahimmu tidak berbuah. Karena Tuhan berkata, aku akan melimpahi Israel, aku akan melimpahi Yehuda dengan benih manusia, dengan benih hewan, dengan maksud gereja Tuhan. Saya percaya, rahim akan diberkati Tuhan. Buah kandungan akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka bagian saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kejadian pasal 25 ayat 20. Ternyata Ishak pernah menunggu anak selama 20 tahun. Ishak dia menikah umur 40 tahun dan baru umur 60 tahun dia mendapatkan anak. Tetapi waktu dia percaya, waktu dia sabar menunggu janji Tuhan, dia menerima berkat double porsi. Haleluya, haleluya. Kejadian 25 ayat 20, baca Bu Linda. Kejadian 25 ayat 20. Amin. Dan Ishak berumur 40 tahun. Garis bawahi, Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka anak Betuel. Orang Aram dari Padan Aram. Saudara perempuan Laban orang Aram itu. Amin. Diambilnya menjadi istrinya. Umur 40 tahun dia menikah. Lanjutkan terus. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Alkitab berkata istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Alkitab berkata Tuhan mengabulkan doa Ishak. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Alkitab berkata Ishak berdoa dan istrinya itu mengandung. Dan Tuhan mengabulkan doa Ishak. Lanjutkan terus. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Perhatikan anak-anaknya, bukan satu anak. Tapi dia menerima, saudaraku, double porsi. Ada 2 anak yang ditaruh di dalam kandungan.
daripada istri daripada Ishak. Lanjutkan terus, haleluya. Dan ia berkata, Dan Ishak berkata, jika demikian halnya, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua bangsa ada dalam kandunganmu. dan dua suku bangsa Dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu Suku bangsa yang satu, akan lebih kuat dari yang lain. gereja Tuhan. Dari rahim seorang wanita yang mandul, berpencar dua suku bangsa yang luar biasa. Maka kita berkata langsung, haleluya, ayat 26. Kejadian 25 ayat 26. Kejadian 25 ayat 26. Amin. Sesudah itu, keluarlah adiknya. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Keluarlah Israel, Yakub memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Sebab itu dia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun. Perhatikan gereja Tuhan, Ishak berumur 60 tahun. Pada waktu mereka lahir. Pada waktu mereka lahir. Tadi Yeremia berkata 31:27, aku akan melimpahi Israel dengan benih manusia. Bapak Ibu umat yang diberkati, ini kabar baik bagi saudara. Saudara yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Di tangan Tuhanlah benih manusia. Alkitab berkata bahwa Ishak istrinya mandul 20 tahun. Tapi waktu Ishak berdoa, Tuhan itu mengabulkan doanya. Saya percaya Bapak Ibu, saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan akan memberkati hasil bumimu. Haleluya, dengan dahsyat dan luar biasa. Hasil bumi saudara akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, Tuhan akan memberkati hasil bumimu dengan dahsyat dan luar biasa. Hagai pasal yang kedua ayat 19-20. Hagai 2 ayat 19-20 baca. Hagai pasal 2 ayat 19 dan 20. Gereja Tuhan, pohon delimamu akan berbuah, pohon anggurmu akan berbuah, pohon jaitunmu akan berbuah, pohon delimamu akan berbuah. Waktu mereka, saudaraku, membangun rumah Tuhan. Waktu mereka membangun, haleluya, rumah Tuhan. Hagai pasal yang kedua ayat 19-20 baca. Hagai 2 ayat 19. Amin. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Mulai diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara? Apakah pohon anggur dan pohon ara? Pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, Alkitab berkata gereja Tuhan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Aku akan memberi berkat.